Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas dan salam sehat buat kita semua. Ayat kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang keyakinan di hadapan Allah. Mengapa kita harus menyatakan suatu hal yang penting pada pagi ini? Bahwa aku memiliki keyakinan yang benar. Sebab ternyata kita menyadari bahwa di dalam diri kita sendiri ada dakwaan yang muncul. Sebagaimana dua hal ini kerap kita abaikan. Jika kita tidak mempercayai Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, dan tidak mengasihi sesama kita karena perintah Yesus Kristus itu, maka hati kita sering sekali mendakwa kita. Kita menjadi pribadi yang tidak tenang dalam keadaan kita saat ini, karena memang dua hal ini akan terus berbenturan dengan diri kita. Semurni apa kita mengasihi Allah akan terlihat dalam dua hal ini. Kepercayaan saudara kepada Yesus Kristus akan berimplikasi kepada kasih saudara kepada orang lain. Dan inilah yang menjadi penting dalam keyakinan ini. Yohanes ingin berkata kepada kita dalam kesempatan yang baik ini, bahwasanya kita berasal dari kebenaran. Sehingga jika kita berasal dari kebenaran, maka ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar, maka hati kita ini akan terus menerus mendakwa kita dan menjadikan kita menjadi tidak tenang. Apakah saudara pernah merasakan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan di dalam diri saudara karena saudara mengetahui apa yang saudara kerjakan? Jika saudara mengetahui yang saudara kerjakan itu adalah sesuatu hal yang salah, dan saudara tetap tenang-tenang saja, ada yang bermasalah dalam diri saudara yang sulit sekali untuk diperbaiki. Tetapi ketika saudara merasa tidak tenang dan tidak nyaman, dan saudara seperti dikejar-kejar oleh bayangan itu, dan saudara mengerti bahwa saudara melanggar apa yang Tuhan telah tetapkan itu, maka saudara harus kembali kepadanya. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwasanya keyakinan kita itu dibangun di dalam pondasi yang benar, yakni pribadi Yesus Kristus. Dua perintah ini harus menjadi bagian saudara, sebab inilah cara di mana kita menjadi orang-orang yang diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Bagaimana kita menunjukkan Allah diam bersama dengan kita dan kita di dalam Allah? Jawabannya adalah melakukan kedua perintah ini. Apa perintah itu? Mengasihi manusia sebagaimana Kristus telah memerintahkannya. Dan yang kedua, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya sebagaimana Bapa memerintahkan itu. Perintah ini jelas dan ini bersifat mengikat, sehingga ini akan memberi dampak di dalam diri saudara. Maka hati saudara tidak akan mampu dan tidak akan mungkin mendakwa saudara karena saudara telah melakukan ini. Bukankah hidup kita menjadi lebih tentram dan damai jika kita telah melakukan ini dengan sempurna? Kiranya Tuhan menuntun saudara untuk dapat memahami perintah dalam prinsip kehidupan kita yang telah ditetapkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Tuhanlah yang menuntun kami supaya dapat melakukan secara menyeluruh perintah-Mu.
dan kami dapat menyatakannya sebagai bukti bahwa kami telah mengerti kebenaran itu dan meresponnya dalam tindakan kami. Tolong kami ya Tuhan, pribadi yang lemah ini, yang tidak memahami banyak hal, tetapi Engkau menginginkan kami menjadi sempurna. Hanya karena anugerah-Mu lah kami dapat mengerti semua ini. Tolong dan pimpinlah kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menyatakan kuasa-Mu dalam keberadaan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.